wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Oke, silakan berdoa dimulai. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Hafal kan ya? Oke, sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bunda mau tanya. Tadi sebelum belajar, kalian sudah sholat atau berdoa belum di rumah? Angkat tangan siapa yang sudah? Semua? Alhamdulillah. Ada yang belum? Ada yang belum. Oke semuanya. Kalau misalnya melakukan kegiatan berdoa atau sholat di pagi hari itu merupakan pencerminan dari sila keberapa anak-anak? 1. Sila puasa? 1. Menurut kalian Pancasila itu penting atau enggak sih? Penting. Coba siapa yang bisa mengacungkan tangan apa itu pentingnya Pancasila? Silakan. Pancasila itu sangat penting karena dulu sebagai landasan utama dan pedoman itu suatu negara untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat. Oke semuanya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran di mana pembelajaran kita berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Nazila. Oke. Nah, hari ini materi kita yaitu berkaitan dengan aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila. Nah, di dalam aktualisasi Pancasila ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Apa saja sih itu tujuan pembelajarannya? Yang pertama itu adalah melalui video, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dengan aktif. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, siswa mampu merumuskan gagasan solutif dan dalam menangani perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk lebih dalam mempelajari tentang pembelajaran hari ini tentang aktualisasi Pancasila, kita akan ice breaking dulu ya. Ice breaking masih ingat nggak? Kita akan bermain ice breaking tepuk semangat. Ya. Ikutin ya. Tepuk semangat. Se, ma, 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 nga, 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 se, ma, 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 nga, 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 semangat. Oke, saya akan memperlihatkan sebuah video ya. Oke, ditonton dan disimak videonya. Ini soal ini ya yang lagi rame, ada di kita meninggal dunia, diduga, kita masih diduga ya, dari SMA ini ya. Untuk kasus ini sebenarnya saya sudah pantau dari 3 minggu yang lalu, dari saat pertama kali ibunya sehat. Nah, saya sudah
Ia menuturkan pihaknya sudah meminta keterangan dari pihak sekolah dan keluarga korban. Hasilnya masih ada perbedaan pendapat dari kedua belah pihak. Ungkap Garuj lengkapnya dengan menelusuri informasi tentang perundungan di sekolah lebih dalam, termasuk adanya keterlibatan oknum guru. Masih terjadi keterkaitan atau saling bersekutu dari kedua belah pihak. Tapi yang jelas, kami berusaha bersikap senetral mungkin dan mengevaluasi berdasarkan temuan-temuan dari tim psikolog. Mungkin mengatakan bahwa kasus ini cukup serius sehingga pihaknya harus dibangun tim dari PPA Provinsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang nantinya harus didasarkan pada asesmen profesional. Ia juga menunjukkan bahwa berurusan hukum, keluarga almarhum belum ingin menempuh jalur tersebut karena saat ini hanya menginginkan kejelasan. Mereka hanya ingin mendapatkan kejelasan dari pihak sekolah pun saat ini sedang dilakukan asesmen. Artinya, kedua belah pihak sama-sama menjalani proses asesmen yang berkeadilan. Oke, sebelum kita membahas video, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Anam sama Faris. Oke, Anam sama Faris ya. Oke, baik. Kenapa itu nggak masuk? Oke, kita kembali ke video ya. Oke, nah tadi videonya itu tentang apa sih? Kira-kira bullying ini merupakan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau tindakan yang melanggar nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila atau yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Apa sih itu nilai-nilai Pancasila? Apa itu nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Oke, ada lagi? Saya Bu, Oke, silakan. menurut saya nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang mengatur bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang mengatur bangsa Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Semua jawabannya itu sudah benar. Cuma di sini akan boleh jelaskan lagi secara rinci ya. Apa sih itu nilai-nilai Pancasila? Oke, nilai Pancasila itu adalah nilai dasar yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Adalah nilai Pancasila. Ya, di mana setiap silanya itu memiliki nilainya masing-masing. Oke, kita akan membahas pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai apa atau penerapan apa yang terdapat di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa? Itu adalah nilai ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai ini juga mencakup kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki 66 agama. Apa saja? Islam, Hindu, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah negara yang religius. Itu adalah
anggota negara kita. Itu berbeda-beda tetapi tetap satu juga menjadi bagian dari nilai persatuan kita. Nah, persatuan Indonesia ini lebih menekankan kita sebagai bangsa Indonesia itu untuk bersatu. Oke, kemudian yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Oke, di dalam sila keempat ini kandungannya yaitu makna bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila keempat ini tentang bagaimana cara kita berdiskusi, diskusi atau bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di dalam sila ini nilai yang terkandung di dalam sila ini adalah mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menghendaki terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Keadilan dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan politik menjadi tujuan yang ingin dicapai. Itu adalah nilai-nilai yang terdapat pada setiap sila Pancasila. Untuk mempelajari materi ini lebih dalam, saya akan membagi kelompok karena ini sudah bagi ya. Oke, saya akan membagikan sebuah RKPD. Nanti akan Ini soal ini ya yang lagi rame, ada kita meninggal dunia, diduga kita masih diduga ya dari SMA ini. tadi videonya itu tentang apa sih? Kira-kira bullying ini merupakan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau tindakan yang melanggar nilai-nilai Pancasila? Melanggar nilai-nilai Pancasila atau yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Apa sih itu nilai-nilai Pancasila? Apa itu nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Oke, ada lagi? Saya Bu, Oke, silakan. menurut saya nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang mengatur bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang mengatur bangsa Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Semua jawabannya itu sudah benar. Cuma di sini akan jelaskan lagi secara rinci ya. Apa sih itu nilai-nilai Pancasila? Oke, nilai Pancasila itu adalah nilai dasar yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Nilai Pancasila. Yang dimana setiap silanya itu memiliki nilainya masing-masing. Oke, kita akan membahas pada sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai apa atau penerapan apa yang terdapat di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa? Itu adalah nilai ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk mempelajari materi ini lebih dalam, saya akan membagi kelompok karena ini sudah bagi ya. Oke, saya akan membagikan sebuah RKPD. Nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Silakan yang perwakilan kelompok silakan maju ke depan.
kalian cari dari artikel sesuai dengan keinginan kalian. Nyamannya kalian itu ada di mana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, gimana? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Gimana? Bagaimana? Misalnya terjadi ya, kan di setiap RT, di setiap rumah itu kan ada nanti bisa melapor kepada RT-nya, pada pihak yang berwajib. Terus nanti dengan disampaikan ke balai desa atau lurah. Ini kan desa ya. Ya, orang rumah. Kayak misalnya perbedaannya ini sih ya. Kan ya? Kan itu nanti bisa
menampilkan dari hasil belajar kalian itu dengan beberapa proyek ya, beberapa produk. Bisa nanti membuat PPT, bisa membuat infografis, atau mungkin ada yang mau membuat video. Itu nanti terserah kalian mau membuat seperti apa. Oke, itu ya. Ini mau buat PPT. Ada kesulitan? Di sini mau bikin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kami mulai, di sini kita punya pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Ke pasar beli kue lapis. Makan bareng tahu manis. Kami dari kelompok 3, imut dan lucu abis. Siap bikin presentasi makin manis. Jadi, di agenda ini itu adalah terdapat penolakan pendirian rumah ibadah yang di gereja di Kelurahan Lemah Lembut, Kota Cirebon. Nah, di mana minimnya sosialisasi itu menjadi permasalahan yang akhirnya gereja ini tidak. Adakah yang ingin bertanya? Terima kasih Ika, pertanyaannya, dan izinkan saya menjawab. Nah, SKB 2 Menteri itu sendiri merupakan pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama FKUB, dan pendirian rumah ibadah. Jadi bisa disimpulkan bahwa mengapa solusi tadi disebutkan adanya SKB 2 Menteri agar wakil daerah bisa menekankan kerukunan dan menjadi kerukunan antar masyarakat supaya tidak adanya miskom dalam pendirian tempat-tempat ibadah di berbagai daerah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah melihat hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu tadi tentang kelompok 3. Kelompok 3 itu tadi tentang pendirian gereja di daerah Cirebon. Nah, tadi itu merupakan pelanggaran dari sila ke-1. Nah, sekarang gimana kalau misalnya itu terjadi di lingkungannya kalian? Kira-kira kalian setuju nggak dengan tidak adanya penolakan dari pembangunan rumah ibadah? Karena kita ini kan semuanya beragama ya. Hanya kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki 6 agama, di mana kita itu harus saling menghormati satu sama lain, agama dari berbagai macam agama yang ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, kami di sini akan mempresentasikan presentasi yang berjudul dugaan kecurangan di TPS ke-28 dan analisis permasalahannya. Nah, Pasal 28, Kelurahan Pinang saat ini mencerminkan tekanan dalam menjaga integritas pemilu. Faktor-faktor seperti tekanan politik, kurangnya pengawasan, dan potensi manipulasi data dapat melatar belakangi terjadinya pelanggaran dalam proses pemungutan suara. Dalam sudut pandang Pancasila, terutama tertuju pada sila keempat yang menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan, kecurangan dalam pemilu bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang merupakan nilai-nilai dasar Pancasila dalam menjaga demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga transparansi dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu agar nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam praktik demokrasi. Oke, selanjutnya jika ada masalah pasti ada solusi. Di sini saya akan menjelaskan solusi yang mungkin bisa kita lakukan sebagai masyarakat maupun oleh pemerintah agar permasalahan yang terjadi saat ini tidak akan terjadi ke depannya. Jadi solusi yang harus diberikan kepada tersangka yaitu ketua KPPS dan petugas ketertiban atas tindakan kecurangan yang telah dilakukan di TPS nomor 228, yaitu mungkin masyarakatnya ini perlu meningkatkan pengawasannya dan juga melaporkan setiap kecurangan yang terjadi pada saat pemilu ke pihak yang berwenang agar kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat diminimalisir. Dan juga selain masyarakat juga pemerintah juga perlu memastikan transparansi Termasuk website resmi KPU dan Bawaslu, media sosial dan media massa. Serta pemilih perlu dibekali dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Selain itu, menegakkan hukum yang adil dan tepat terhadap pelaku kecurangan juga bersiap untuk memberikan efek jerah. terima kasih kepada Saudara Magedi atas penyampaiannya dan Didin yang memperhatikan. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya ke kanan. Oke, silakan kelompok berapa? Kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari kelompok 5. Apakah kecurangan kecil di TPS tadi itu bisa mempengaruhi hasil pemungutan suara secara nasional dan mengapa? seperti yang Mbak Aul tanyakan, mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan mungkin apa ya? Kan kecurangan kecil, meski kecurangan kecil pasti selalu berpengaruh terhadap keberlangsungan pemilihan ke depannya. Seperti apa ya? Teori butterfly effect. Jadi meski kecurangannya itu kecil, jika dilakukan secara apa ya, bersama-sama terus-menerus, maka keberlangsungan pemilu depannya itu pasti akan berpengaruh dan berubah. Jadi diharapkan di setiap pemilu yang di setiap acara pemilu yang dilaksanakan, diharapkan masyarakat tidak melakukan kecurangan agar tidak terjadi agar tidak terjadi kecurangan. Sekian dari presentasi kelompok 4 kami ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi itu ya, satu suara itu yang akan menentukan calon mana yang akan menang. Jadi harus ada yang nilainya 51. Oke semuanya, ini ya. Aktualisasi Pancasila. Oke semuanya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita bermain tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Kita mau refleksi tentang pembelajaran hari ini. Silakan siapa yang ingin mau memberikan refleksi. Nah, saya kali ini setelah saya belajar mengenai nilai-nilai Pancasila, saya lebih paham tentang kandungan dari nilai Pancasila ini. Saya juga sadar tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita atau saya bisa menjadi warga negara yang lebih baik untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Oke, itu adalah dari Andini ya. Oke, dari Andini. Oke, silakan sekarang siapa lagi yang ingin memberikan refleksi? Dari pernyataan teman-teman tadi, masih banyak pelanggaran terjadi di Indonesia. Jadi saya sadar bahwa penerapan nilai Pancasila itu bukan hanya menghafalkan, tetapi untuk kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari. Sama-sama, tangan semua. Semuanya. Tadi kalian sudah presentasi. Saya lihat tadi sudah ada yang aktif, ada yang belum aktif. Oke, yang belum aktif, saya semoga nanti di kedepannya bisa lebih aktif lagi ya. Ada kelompok. Kemudian tadi ada yang belum presentasi. Nanti presentasinya akan dilanjutkan lagi di minggu depan. Kelompok mana saja belum presentasi? Coba angkat tangan. Ada kelompok 1, 2, 5. Ada kelompok 1, 2 dan juga kelompok 5. Nanti presentasinya minggu depan ya. Kelompok 1 tadi produknya apa? Infografis. Kemudian yang kelompok 2 PowerPoint. Kelompok 5 main mapping. Oke, nanti minggu depan kita akan lanjutkan lagi presentasinya. Mohon disiapkan untuk yang sudah presentasi nanti dikumpulkan ke Budian ya, KPD-nya ya. Yang belum nanti minggu depan saja sekalian sama presentasi. Oke semuanya, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa mendapatkan bermanfaat untuk kita semua ya. Kita ke depannya. Sebelum kita mengakhiri, kita tepuk semangat lagi. Oke semuanya, tepuk semangat. Baik semuanya, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.